warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Linda Safitri, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penulisan tanda baca. Nah, yang akan kami jelaskan mengenai penulisan tanda baca yaitu tentang pengertian, fungsi, jenis, dan contoh penulisan tanda baca. Nah, penulisan tanda baca yang akan dijelaskan di sini ada 14. Yang pertama yaitu tanda baca titik dan tanda koma yang akan dijelaskan oleh Delwita. Kepadanya saya persilahkan. Delwita akan menjelaskan materi mengenai penulisan tanda baca. Tanda baca itu sendiri ialah simbol yang tidak berhubungan fonem atau suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa yang berperan untuk menunjukkan intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Adapun beberapa contoh beserta fungsi tanda baca. Tanda baca yang pertama ialah tanda titik. Tanda titik memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama ialah digunakan untuk mengakhiri pernyataan atau kalimat. Contohnya itu, saya ingin pergi ke kampus, diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, digunakan untuk membatasi singkatan pada gelar sarjana dengan bidang masing-masing. Contohnya itu dapat kita lihat di samping. Linda Safitri, S, diberi tanda titik PI. Yang ketiga, digunakan di dalam daftar pustaka sebagai pembatas antara satu keterangan lainnya. Contohnya itu, Knight John, 2001, Wanita Ciptaan Ajaib, diberi tanda titik, Bandung Indonesia Publishing House. Yang keempat ialah digunakan untuk membatasi angka atau bilangan ribuan serta kelipatannya. Contohnya itu, Putri tiba di kampus pukul 07.00. Tanda baca yang kedua ialah tanda koma. Tanda koma merupakan tanda baca yang sering muncul dalam kalimat. Tata cara pemakaian dan penulisan tanda koma yang tepat dalam bahasa Indonesia yaitu: yang pertama, sebagai pemerinci dalam sebuah kalimat yang mempunyai subjek, objek, dan keterangan lebih dari 2, terletak di akhir kata yang dirinci dan berada sebelum kata yang menjadi kata hubung. Contohnya itu, karena tidak mengerjakan tugas dan tidak ada motor, diberi tanda koma, Yusuf tidak datang ke kampus. Yang kedua, sebagai pemisah antara petikan kalimat langsung dengan kalimat utamanya. Jika petikan utamanya berada di belakang pengujar, tanda koma diletakkan sebelum petikan. Tapi, jika petikan kalimat langsung mendahului pengujar, tanda koma diletakkan di akhir petikan sebelum tanda kutip. Agar lebih paham, dapat kita lihat contohnya di samping. Indah gembira melihat mama pulang dari luar kota, diberi tanda koma. Indah berkata, tanda koma lagi, Indah kangen sama mama. Yang ketiga, sebagai pemisah nama dan gelar. Contohnya itu, Dewi telah menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan kini ia bergelar Dewi, diberi tanda koma, S.PI. Yang keempat, sebagai pemisah antara nama pengarang yang ada di dalam daftar pustaka. Contohnya, Ismail Ali Syahbana, diberi tanda koma, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, diberi tanda koma lagi, Jakarta Pustaka Rakyat, 150, halaman 30. Yang kelima, sebagai pengapit keterangan tambahan yang ada di dalam kalimat. Contohnya itu, ibu yang mempunyai mobil tersebut, Bu Yuni, rajin datang ke kampus. Tanda baca yang ketiga dan yang keempat yaitu tanda seru dan tanda tanya yang akan dijelaskan oleh Indah Noviana. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Noviana dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan materi tentang penulisan tanda baca, yaitu
Tanda baca yang ketiga adalah tanda seru, simbolnya seperti ini. Tanda seru biasanya menggantikan tanda titik di akhir kalimat. Penggunaan tanda seru akan menghasilkan kalimat yang sifatnya perintah atau seruan. Tanda seru ini digunakan untuk menegaskan, mengajak, atau mempengaruhi seseorang melalui kalimat tersebut. Tanda seru ini ditunjukkan dalam bentuk perasaan kesungguhan, ketidakpercayaan, emosi yang kuat, dan bersuara dengan nada yang tinggi. Contohnya, yang pertama, tutup pintunya. Tutup pintunya merupakan suatu perintah, maka di akhir kalimat tersebut kita berikan tanda seru. Contoh yang kedua, jangan datang terlambat. Itu juga merupakan suatu perintah, maka di akhir kalimat tersebut juga kita berikan tanda seru. Tanda baca yang keempat adalah tanda tanya, simbolnya seperti ini. Tanda tanya selalu terletak di akhir kalimat dan sebagai kalimat yang bersifat pertanyaan. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan dalam percakapan atau kalimat sebagai penanda akhir dari suatu pertanyaan. Saya akan memberikan dua contoh. Contoh yang pertama, apa kamu hadir dalam kelas hari ini? Itu merupakan suatu pertanyaan. Dan di akhir kalimat tersebut kita berikan tanda tanya. Contoh yang kedua adalah apa warna baju yang dia pakai kemarin? Itu merupakan suatu pertanyaan, maka di akhir kalimat tersebut juga kita berikan tanda tanya. Tanda baca yang kelima dan yang keenam yaitu tanda baca titik dua dan titik koma yang akan dijelaskan oleh Linda Safitri. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya Linda Safitri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penulisan tanda baca. Nah, tanda baca yang akan saya jelaskan di sini yaitu tanda baca titik koma dan titik dua. Tentunya kita sudah sangat sering menggunakan tanda baca tersebut, tetapi kita tidak tahu di mana letak dan fungsi dari tanda baca tersebut. Baiklah, langsung saja. Tanda baca yang kelima yaitu tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memisahkan bagian-bagian kalimat yang setara atau sejenis. Contohnya, hari semakin malam titik koma. Kami belum selesai juga titik. Fungsi yang kedua yaitu memisahkan bagian kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Maksud dari kalimat majemuk di sini yaitu kalimat yang memiliki satu atau lebih klausa. Contohnya, ibu sibuk bekerja di dapur titik koma, Linda sibuk belajar titik koma, adik sibuk bermain bola titik. Tanda baca yang keenam yaitu tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua juga memiliki beberapa fungsi. Ya, fungsi yang pertama yaitu untuk membatasi keterangan dengan rinciannya. Contohnya, untuk mengikuti praktikum, para mahasiswa harus mempersiapkan titik dua, bahan praktikum, koma, jas praktikum, koma, alat tulis, dan lain sebagainya titik. Nah, fungsi yang kedua dari tanda baca titik dua ini yaitu untuk membatasi dialog dalam drama antara pengujar dengan kata yang diucapkan. Contohnya, Linda titik dua, tanda petik, apa ada tugas hari ini? Tanda tanya. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda miring, kurung yang akan dijelaskan oleh Putri. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Cibika Lumendal. Saya dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan.
Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit contoh penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda kurung. Tanda kurung dapat dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, dia belum sempat membuat surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Yang kedua, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Contohnya, sejak Tragono yang berjudul Ubud dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali pada tahun 1962. Yang ketiga, mengapit angka atau huruf yang merinci satu seri keterangan. Contohnya, Uum berasal dari kota Madura. Nah, di sini kata kota ini bisa dihilangkan ataupun dipakai. Jika dihilangkan pun, kalimatnya akan tetap nyambung. Contoh penggunaan tanda baca yang kedua yaitu tanda garis miring. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau per atau nomor alamat. Contohnya, modem itu memiliki kecepatan sampai 7,2 MB garis miring S titik. Di sini adapun fungsinya, fungsi tanda garis miring yaitu dipakai dalam nomor surat dan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun berurutan. Contohnya nomor 7 garis miring 2008 atau tahun ajaran 2007 garis miring 2008. Ada 2 cara tanda garis miring. Di sini saya akan menjelaskan salah satu 2 cara tanda garis miring, yaitu nomor surat. Nomor surat merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam surat resmi. Nomor surat juga menandakan kelengkapan bagian nomor surat. Nomor surat itu terdiri dari nomor urut surat, nomor surat lembaga, nama lembaga, dan bulan pembuat surat. Selanjutnya, tanda baca siku, petik, dan kutip yang akan dijelaskan oleh Yani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Putri dari kelompok 3 akan melanjutkan pembahasan materi mengenai penulisan tanda baca. Tanda baca yang ke-9 yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan dan kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Pada contoh tersebut, terdapat tanda kurung siku pada huruf D yang merupakan tambahan karena kekurangan huruf di dalam naskah aslinya. Tanda kurung siku juga dapat digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, pembahasan tanda baca ini, pengertiannya dijelaskan di dalam bab 2 sesuai daftar isi. Pada kalimat tersebut terdapat tanda kurung siku di dalam tanda kurung. Tanda baca yang ke-10 yaitu tanda petik. Tanda petik memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, bacalah, tanda petik, bola lampu. Dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat karangan Andi Hakim Nasution. Tujuan yang kedua yaitu mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah lainnya. Contoh, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tanda petik, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tujuan yang ketiga yaitu mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, ia bercelana panjang yang dikenal di kalangan remaja dengan nama, tanda petik, Cut Bray.
Tanda baca yang ke-11 yaitu tanda kutip. Tanda kutip memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contoh, feedback, tanda kutip, balikan. Tujuan yang kedua yaitu mengapit istilah yang dimiliki makna yang sifatnya konotatif atau tidak sebenarnya. Contoh, aku tidak ingin menjadi, tanda kutip, kambing hitam. Dan yang terakhir yaitu tanda baca hubung dan tanda pisah elipsis yang akan dijelaskan oleh Yusuf. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hakim Silitonga. Saya dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara tentang penggunaan tanda baca yang sesuai dengan materi kami, yaitu tentang penggunaan tanda baca. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan penggunaan tanda baca. Yang pertama ialah tanda hubung. Di mana tanda hubung ini biasanya berfungsi untuk menghubungkan beberapa unsur tertentu dalam kata dan kalimat. Tanda hubung ini juga biasanya dipakai atau digunakan untuk menghubungkan kata-kata yang mengalami pengulangan. Sebagai contoh, aku melihat buku-buku itu berantakan. Di mana tanda hubungan terdapat pada kalimat buku-buku. Sebagai contoh yang kedua, bisa juga digunakan untuk menghubungkan imbuhan dalam bahasa Indonesia dengan kata asing. Contohnya ialah pria tampak cantik hanya ketika wajahnya di make up. Di sini tanda hubungnya terdapat pada kata make dan up. Yang kedua ialah tanda pisah. Tanda pisah ini biasanya berfungsi sebagai penanda adanya sisipan kata atau kalimat dalam suatu kalimat utama. Tanda pisah ini juga biasanya dipakai sebagai pengapit antara keterangan tambahan dalam suatu kalimat. Contohnya, aku ingin sekali seperti orang-orang pada umumnya yang bisa berkarya. Nah, tanda pisah ini terdapat pada kalimat pada umumnya karena dia mengalami pemisahan kata umumnya, umum pisahnya. Tanda pisahnya juga dapat digunakan untuk mengganti kata sampai atau hingga dalam keterangan waktu. Sebagai contoh ialah ujian tengah semester akan dilaksanakan besok pada pukul 9.00 sampai 12.00. Pada tanda pisahnya tadi sudah dijelaskan digunakan untuk mengganti kata sampai atau hingga dalam keterangan waktu. Yang ketiga ialah tanda elipsis. Tanda elipsis ini biasanya berfungsi sebagai penanda adanya bagian kalimat yang dipotong atau dihilangkan. Tanda elipsis ini biasanya dipakai dalam kalimat yang terputus-putus dan biasa digunakan untuk menuliskan naskah drama. Contoh, kalau begitu ya, mari kita kerjakan. Nah, tanda elipsis ini terdapat pada kalimat kalau begitu, di antara kalau begitu dengan ya, karena di antara kalau begitu terdapat putus-putus seperti pengertian dari tanda elipsis tadi. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penulisan tanda baca. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.